ada kembali di kabar siang pemirsa. Kita akan menanyakan kembali kepada Dr. Efriadi mengenai polusi udara. Dok, untuk penanganan ataupun pencegahan ini agar kita terhindar dari sakit penyakit akibat polusi udara, kira-kira seperti apa saja sih, Dok? Ya, jadi sebetulnya kalau untuk polusi ini yang paling penting adalah rekan-rekan yang berada di luaran ya. Jadi disarankan memakai masker sebetulnya. Tapi mohon maaf saya sekarang nggak pakai masker. Jadi masker yang paling bagus, yang paling ideal sebenarnya adalah N95. Tapi kan itu tidak memungkinkan buat dibeli. Jadi paling tidak masker biasa mungkin KN95 atau mungkin masker yang kain itu bisa dilapisin ya. Tapi kan kita tidak akan berlama-lama di dalam ruangan gitu, di luar ruangan. Kemudian yang kedua mungkin menjaga kondisi badan supaya tetap fit ya, tentunya menghindari kebiasaan merokok, kemudian istirahat cukup, olahraga dan teratur ya. Tapi olahraga dia juga mesti lihat tempat. Kalau misalnya lokasinya seperti ini sebaiknya jangan dulu. Atau mungkin yang biasanya durasinya 2 jam, 2,5 jam olahraga jadi 30 menit atau 1 jam saja berada di lingkungan seperti ini. Kemudian sambil lihat-lihat prediksi dari misalnya air visual atau napas ID, kita bisa melihat di situ prediksi lokasi yang paling polusi di mana sehingga kita bisa menghindari dan melakukan tips yang lebih lanjut. Dan kemudian tentunya istirahat cukup, minum teratur dan makanan bergizi. Saran sih banyak makan sayur dan buah ya. Itu sih yang penting. Terima kasih Dr. Efriadi, semoga ini menjadi catatan bagi para pemirsa di rumah ya Dok, agar tidak terjangkit sakit penyakit seperti batuk yang tadi kita temukan oleh warga yang sekitar. Terima kasih sekali lagi Dok atas waktunya dan jawabannya. Dan pemirsa, itu tadi saran-saran yang dianjurkan oleh Dr. Efriadi selaku dokter paru dari RSUP Persahabat. Untuk itu kami kembalikan kepada Anda Alfat di studio. Baik, Yohana Gabriela mengabarkan langsung dari Bilangan Jakarta. Ada dokter dan juga ada warga. Tadi kita sekarang akan membuka telepon interaktif dengan menelepon ke nomor yang ada di bawah ini 021 460 4971 untuk mendengarkan curhat Anda pemirsa mengenai polusi udara. Apakah sudah ada telepon yang masuk? Kita masih menunggu telepon dari Anda pemirsa untuk bagaimana Anda mungkin memiliki pengalaman soal polusi udara saat ini. Ya, sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, halo selamat siang. Sudah tersambung dengan kabar siang di segmen curhat warga. Halo. Halo. Iya, halo selamat siang Mbak. Ya. Iya, selamat siang. Iya, dengan siapa Mbak? Saya dengan Melani Subono. Wah, langsung ada Mbak Melani Subono ya. Baik, selamat siang Mbak Melani. Ini sepertinya ada keluhan nih soal polusi udara. Mungkin Mbak Melani merasakan langsung dampaknya? Sebenarnya kalau berbicara polusi udara ini cukup kaget ya, karena sekarang naik lagi nih isunya gitu. Oke. Iya, saya merasakan, dan kebetulan dari tahun 2016-17 tuh saya udah ngikut gugatan CLS ya ke pemerintah, dan kita masuk pengadilan dan kita menang, pemerintah malah banding. Jadi sebenarnya emang isu lama, kebetulan saya juga asma dan berasa banget dan makin hari, bukan baru sekarang sebetulnya ini terasa. Tuh. Nah, kita waktu itu memang sudah menggugat, dan sebenarnya kita sih berharap memang gugatan itu kan waktu itu pengadilan memutuskan untuk pemerintah melakukan beberapa hal. Walaupun saya sadar ini hal yang harus dilakukan bersama ya antara warga dan pemerintah juga gitu. Cuman saya merasa ini belum dijalankan nih gitu. Edukasi ke rakyat maupun pemerintah pun belum menjalankan putusan pengadilan yang waktu itu harusnya mereka lakukan. Hasil putusan pengadilan isinya apa sih Mbak? Mungkin mencantumkan sesuatu yang spesifik? Aduh, banyak sih, sebetulnya banyak dan itu bisa di-browse. Tapi mungkin ada beberapa hal yang kita setujukan bahwa masalahnya ini pertama memang PLTU yang ada di sekitar industri besar kecil yang memang mungkin tidak terlalu dimonitor. Aturannya ada tapi mungkin untuk pengawasannya tidak ada. Lalu kita ngomong soal, kita waktu itu menuntut ada early warning system. Early warning system itu ada di beberapa negara. Jadi kayak misalnya tuh warga bisa akses secara real time ya. Pagi ini, udaranya akan seperti ini. Jadi sehingga warga juga bisa bersiap-siap. Karena kan kita juga tahu beberapa warning system yang ada di beberapa titik di Jakarta itu kan nggak real time. Oke, sehingga jadi Mbak merasa ini belum berbicara udara. Saat ini belum ada ya seperti itu kan untuk kita ya? Belum. Itu yang kita harapkan. Dan kita ngomong juga soal transportasi ya. Kalau saya sih, menurut saya subsidi yang dikasih itu sebaiknya digunakan untuk memperbanyak transportasi umum massal berbasis listrik, bukan kendaraan pribadi ya. Karena terlebih lagi sumber listriknya masih juga dari energi fosil. Gitu. Jadi sebenarnya masih banyak hal yang harus dilakukan.
Karena ini kan udah ratusan ribu, entah berapa ya, banyak orang yang menganggap ini batuk wajar, panas. Kita tidak bisa terus menyalahkan, Juni sampai Agustus anginnya ke sini soalnya, enggak gitu. Polusi itu ada sepanjang tahun dan sudah bertahun-tahun. Itu pengadilan aja udah saya 2018 sampai 19. Ya. Gitu. Ya, sembari kita menunggu pemerintah menjalankan putusan pengadilan, apa nih kemudian langkah dari Mbak Melani setidaknya dari diri sendiri dan juga keluarga untuk melindungi diri dari polusi udara ini? Kalau saya sendiri dari saya mengikut sebagai penggugat itu ya, saya udah walaupun sekarang orang udah pada nggak maskeran, saya tetap maskeran. Itu pertama. Baik. Kedua, saya tidak mempunyai lagi namanya hair dryer, microwave atau apapun. Saya udah tidak punya kendaraan pribadi sejak saat itu. Bagaimanapun kita hidup di negara yang kadang-kadang gini loh, rumah isinya 5 orang, ya 5-5-nya punya mobil dan pergi sendiri-sendiri. Baik. Itu kan kadang-kadang menambah polusi ya. Kita sebisa mungkin naik umum, transportasi umum juga sekarang walaupun mungkin secara ini belum ramah lingkungan tapi bisa mengurangi. Setidaknya kalau mengurangi. Kita harus pergi naik mobil. Iya, kita pergi naik mobil paling enggak ya berempat bisa kali satu mobil. Betul. Nggak harus masing-masing dengan satu mobil sendiri. Sejak hari itu saya kemana-mana benar-benar naik umum sebagai bagian dari tanggung jawab saya sih. Baik, semoga langkah ini bisa diikuti juga oleh teman-teman atau warga pemirsa yang mendengarkan dan melihat tayangan kita pada hari ini. Terima kasih Mbak Melani Subono sudah menelpon kami di Kabar Siang. Selamat siang.